Ya, sekarang ini kita akan ngebahas mengenai chapter resmi ya, seluruh cerita bagaimana yang terjadi pada One Piece lengkap 1152-nya. Langit Abad memandangi tragedi belum selesai. Di balik perdebatan antara pemimpin raksasa, terungkapkan sebuah kebenaran lama yang mengakar hingga ke jantung sejarah dunia. Kematian Raja Harald bukan sekedar kudeta biasa loh, tapi bagian dari konspirasi besar yang melibatkan pemerintahan dunia dan keberadaan buah iblis legendaris. Ketika Scuba Gaban mulai berbicara tentang potensi sejati House Konohaki kepada Luffy, sebuah pertanda muncul bahwa apa yang akan mereka hadapi bukan hanya kekuatan fisik, melainkan warisan takdir dan dosa zaman dahulu. Nah, di antara kisah dan kilas balik itu, satu detail kecil justru menyimpan misteri besar loh nakama. Simbol misterius menyerupai lambang Abyss di lengan kiri Akagamisa. Tanda itu tampak samar namun cukup jelas bagi mereka yang paham makna terdalamnya. Yang mengejutkan, Raja Harald dalam sulit masalahnya terlihat memiliki bentuk tubuh dengan tanduk dan juga sayap loh. Tanda-tanda yang tidak biasa bagi seorang raksasa biasa pula. Apakah itu adalah kebangkitan iblis? Mungkinkah keduanya terikat oleh simbol yang sama pula yang menjadi penghubung antara Elbaf, kekuatan iblis dan rahasia yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia selama lebih dari satu abad itu? Tepat ketika Luffy mengulurkan tangan kepada Loki untuk bergabung menjadi kru ke-10 Mugiwara Pirates, semuanya mendadak kaget tuh. Bukan hanya ajakan biasa loh, tapi itu simbol harapan baru yang ditawarkan kepada generasi sekarang ini kan. Nah, sepertinya nakama di Elbaf, misteri tentang rahasia dari sejarah harta benda tersebut itu yang sangat disayangkan jika keluar tuh adalah Gomu Gomu no Mi teman-teman. Sepertinya sang sendiri itu terlibat untuk mendapatkan buah tersebut sebelum sampai ke Huzuo. Nah, ini bakal menarik bagaimana kilas terjadi di masa lalunya tersebut di chapter 1152-nya. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go, kita lanjutkan lagi. Nah, hari yang mengerikan itu datang ngebawa bayangan masa lalu yang kelam, ngebuka takdir cerita yang sudah lama terkubur di tanah para raksasa kan. Elbaf, judul dari chapter ini saja sudah cukup memberikan gambaran bahwa ada tragedi besar yang terungkapkan. Memang benar, semua ini berawal dari masa muda dari Raja Harald sendiri. Di saat yang sama pula, sang terlihat berada di Pulau Elbaf ketika peristiwa kematian Raja Harald itu terjadi. Namun, bukan hanya kisah tragedi yang muncul, melainkan juga kemunculan buah iblis legendaris yang selama ini menghilang tanpa jejak pula. Nah, kita melihat di bagian cover chapter kali ini terlihat Otama memberikan topi Amigasa yang dibuatnya kepada Kawamatsu, daimyo dari Hakumai. Sebuah gestur kecil yang jelas ngebawa nilai sentimental di tengah derasnya badai cerita utama kan. Kembali ke kisah intinya. Di sini Scuba Gaban mulai berbicara serius kepada Luffy yang peringatan sang kapten topi jerami untuk memperhatikan dengan baik bagaimana cara menggunakan House Konohaki. Menurut Gaban, baik Kurose maupun Holy Knight tidaklah abadi sama sekali. Kelemahan mereka itu sebenarnya bisa dimanfaatkan loh, asalkan tahu caranya pula. Lalu Gaban menoleh ke arah Zoro Sanji sambil menyiratkan bahwa bukan hanya Luffy yang memiliki House Konohaki. Sanji yang mendengarkan langsung maju berharap mendapatkan pengakuan khusus. Sayangnya ya nakama, Gaban justru mengabaikannya dan menunjuk Zoro sendiri yang menyatakan bahwa tubuh pendekar pedang itu sudah terbiasa dengan aliran haki pula. Ironisnya, Zoro sendiri itu tidak sadar dengan kemampuan itu. Luffy pun tampak terkejut karena beberapa kali dirinya merasakan aura haki Zoro tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Bagi Gaban, haki tidak akan berguna bila seorang tidak mengenali dan mampu mengendalikannya. Ia bahkan menyentil Zoro
dengan pernyataan yang menohok tuh. Apakah seperti itu caranya mendukung kapten yang kini menjadi salah satu Yonko dunia baru? Zoro hanya bisa berbata-bata dan minta maaf ya. Sementara itu Sanji yang masih kesal kembali bertanya tentang dirinya. Namun tetap saja dia dicuekin, bahkan berdebat antara Loki dan juga Hajrudin soal masa depan Elbap ngebuat Sanji makin kesal karena tak dianggap pula. Nah, Loki yang merasa bahwa Elbap adalah tanggung jawabnya, hanya dirinya yang pantas menyelamatkannya. Tapi Hajrudin masih menyimpan kecurigaan mengingat masa lalu Loki yang pernah terlibat kerjasama dengan pemerintahan dunia. Karena itu Hajrudin merasa tidak bisa mempercayai Loki begitu saja. Tiba-tiba Luffy mengajak Loki untuk menjadi kru ke-10 topi jerami. Ajakan yang sangat dadakan tuh. Tawaran itu sontak mengagetkan semuanya kan. Luffy bahkan bertanya kepada Hajrudin apakah ia akan membebaskan Loki jika Loki menjadi bagian dari krunya. Sanji dan Zoro protes tuh di sana, mempertanyakan seberapa banyak makanan yang harus disediakan jika seorang raksasa sepertinya bergabung dengan kubu mereka. Ya jelas ini adalah sebuah keterkejutan ya nakama. Meskipun Luffy bisa merasakan bahwa Loki itu dapat dipercaya, Hajrudin tetap saja menolak, dan Loki pun sebenarnya menolak tawaran itu. Ia berkata bahwa Dina tidak akan mengikuti siapapun lagi. Zoro dan Sanji pun meninggalkan tempat itu menuju dunia matahari bersama para raksasa lainnya, menyisakan Gaban pula, Hajrudin dan juga Loki. Gaban lalu meminta Hajrudin untuk membebaskan Loki. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Sang juga berada di Kastil Aurus saat insiden kematian Raja Harald terjadi. Namun mereka tidak melihat langsung kejadian secara penuhnya. Hajrudin kemudian meminta Loki menceritakan kejadian sebenarnya. Loki pun memulai cerita masa lalunya tentang hari paling mengerikan yang pernah ia alami 14 tahun yang lalu. Kala itu Loki dan Jarul dipanggil menuju kastil tersebut. Loki terlihat akrab dengan Jarul ya, bahkan memiliki postur sedikit lebih tinggi. Dalam perjalanan tersebut Loki mengungkapkan kebenciannya terhadap pemerintahan dunia karena ngebunuh idolanya Rock di Sebek. Ia ingin berbicara langsung dengan ayahnya mengenai hal itu. Begitu tiba di pintu kastil, Loki harus menjatuhkan seorang penjaga raksasa untuk bisa ngebuka gerbang tahta. Ketika mereka masuk, mereka terkejut bukan main tuh. Raja Harald, sang Raja Elbap, ditikam oleh prajuritnya sendiri. Siluet tubuh Harald tampak memilih tanduk dan juga sayap ya, memunculkan dugaan bahwa ia telah berubah menjadi iblis. Namun kepastian bentuk aslinya tetaplah misterius. Di luaran kastil, Skuper Gaban dan Sang sedang berendam di mata air panas dekat rumah Gaban itu. Gaban terlihat jauh lebih mudah kala itu kan, dengan hanya separuh rambut yang memutih dan janggut kepang hitam tersebut. Sang memiliki tato di lengan kiri atasnya, meskipun belum terlihat jelas bentuknya kan. Dan inilah yang viral sekarang ini. Gaban berseloroh bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka mandi bersama kan, mungkin 3 atau 4 tahunan lalu. Tapi Sang justru berkata bahwa sudah 1 dekade sejak kapten mereka meninggal tersebut. Gaban pun terkejut karena waktu terasa begitu cepat berlalu. Sang hanya tersenyum dan mengungkapkan bahwa kehilangan kaptennya benar-benar mengubah hidupnya. Ia tak ingin menjadi penguasa besar, hanya ingin menjadi bajak laut yang ceria dan mengarungi lautan. Ia pun tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang Elbap pula. Namun Gaban menyela dan berkata bahwa Sang memanglah anak takdir pula, tak perlu terlalu serius memikirkan banyak hal. Mereka kemudian bernostalgia tentang petualangan masa lalu, termasuk saat bertemu Dori dan Brogy juga di Little Garden-nya. Bahkan Ripley sempat muncul untuk menyapa mereka loh. Sang kemudian mengungkapkan alasannya berada di Elbap untuk berbicara dengan Raja Harald. Di tengah-tengah cerita, terlihat sosok misterius memasuki ruang harta karun di dalam kastil. Ia membuka sebuah peti dan di dalamnya terdapat buah iblis legendaris nakama. Lalu cerita melompat jauh ke masa 109 tahun yang lalu, zaman ketika jika seorang bertanya kepada siapapun di lautan tentang apa yang paling ditakuti, jawabannya sudah pasti, bajak laut raksasa. Itulah yang selalu dikatakan. Sosok Great Eric terlihat mengejar sebuah kapal bersama Dori, Brogy, Oimo, Kashi dan juga yang masih muda lainnya. Namun di sisi lain ada kapal raksasa lain yang berlabuh di sebuah kerajaan manusia. Inilah awal dari reputasi mengerikan Elbap. Raja Harald yang saat itu masih sangat muda mengungkapkan ketertarikannya pada putri cantik dari kerajaan manusia. Ia kemudian mencari sang putri dengan cara brutal nih, membanting raksasa pengawalnya ke kastil hingga hancur. Rakyat kerajaan lari ketakutan sementara sang raja dan tuan putri hanya bisa menangis dalam ketidakberdayaan.
para raksasa lain memohon agar Harald itu menghentikan kekejamannya ya. Tapi Harald justru tertawa mengejek dan berkata, "Siapakah Tuhan kalian sekarang ini?" Wajah muda Harald pun juga diperlihatkan. Ternyata itu mirip dengan Loki nakama. Namun jauh lebih kejam ya. Rambut pendeknya meruncing, matanya tajam, dan wajahnya itu mengisyaratkan kebengisan luar biasa. Dijelaskan bahwa Harald naik tahta di usia muda sekitar 45 tahun dari usia raksasanya, setara dengan 15 tahun manusia, dan dikenal sebagai penguasa bengis sejati. Cerita pun kemudian ditutup dengan dugaan kuat bahwa pemerintah dunia yang membunuh Raja Harald. Sementara itu, buah iblis legendaris yang terlihat kemungkinan besar adalah Gomu Gomu no Mi. Disebut pernah diambil Husu tapi berhasil direbut kembali oleh Sang kan. Sementara tato yang dimiliki Sang mungkin menyimpan rahasia besar, mengingatkan perannya bukan hanya sebagai penyelamat Luffy tapi juga pemutus ikatan Luffy dari takdir gelap di Marijoa sendiri. Itulah yang menarik karena Sang sendiri kala itu juga menyelamatkan Luffy ketika masih kecil. Bisa saja caranya dia memanipulasi untuk memutus lengannya sengaja agar tidak dikendalikan oleh kelompok Im Sama. Banyak yang menduga dia terlibat dalam kesatria suci kan, karena keluarganya dari V Garland tersebut dari kakaknya dan juga ayahnya tergabung di sana. Well, jika itu terjadi bakalan menarik. Chapter ini menyimpan banyak jawaban tapi juga membuka lebih banyak pertanyaan pula kan. Namun satu hal pasti nakama, peperangan besar di Elbaf akan mengubah peta dunia bajak laut selamanya. Kalian sepakat? Jadi kalau mau disimpulkan ya dalam 3 paragraf ini, chapter ini bukan sekedar memperlihatkan konflik politik dan sejarah Elbafnya, melainkan juga menunjukkan bagaimana kebenaran lama disembunyikan bisa menjadi senjata atau luka baru. Tragedi Raja Harald yang dibunuh oleh pengkhianatan internal, serta kemungkinan buah iblis legendaris sangat mungkin itu adalah Gomu Gomu no Mi, menyiratkan keterlibatan besar pemerintahan pusat dalam tragedi itu. Fakta ini perlahan menjelaskan mengapa Elbaf begitu tertutup dan menyimpan trauma terhadap dunia luar kan. Kehadiran Sang dan Gaban di masa lalu Elbaf menjadi benang merah yang memperjelas alasan mereka menjaga jarak dari konflik politik dunia. Namun tato misterius di tangan itu dan keputusan menyelamatkan Luffy di masa lalu tampaknya bukan tindakan tanpa alasan. Bisa jadi nakama, Sang memiliki tujuan untuk memutus keterikatan Luffy dari rantai takdir Marijoa dan membentuk era baru bajak laut lewat tangan yang tepat dari topi jerami tersebut. Itulah keyakinan dari Sang. Sementara di garis depan, Luffy dan krunya sekarang mulai menyadari bahwa untuk menghadapi Kurose dan Holy Knight, mereka harus menguasai haki ke tingkat tertinggi, bukannya sebagai bentuk kekuatan tapi juga kesadaran diri kan. Jelas ini mengisyaratkan bahwa perang besar di Elbaf adalah lebih dari sekedar perebutan wilayah, tapi benturan masa lalu yang berdarah itu dan masa depan yang ingin bebas pula. Semuanya akan menjadi benang merah menarik dari tragedi masa lalu Ragnarok dahulu sampai Ragnarok sekarang. Elbaf benar-benar mengesankan nakama. Nah, kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran cerita lengkap dari chapter resmi 1152-nya ini. Jadi itulah tadi ya bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece terbarunya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.